Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Babin Kamtibmas dari kepolisian yang bertugas di Desa Amelu, Ibu Pembina Petani dalam hal ini adalah dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, yaitu petugas penyuluh lapangan Ibu Lita beserta rekan, juga Bapak Kepala Desa yang masih dalam perjalanan. Marilah pada pagi hari ini yang pertama dan yang paling utama, kita berkumpul di hamparan sawah ini, kita manfaatkan untuk menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi rahmat, yaitu panjang umur dan sehat. Oleh karena itu, sebagai wujud rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keikhlasan hati kita masing-masing, kita ikrarkan dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat serta salam mudah-mudahan terlalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang dipimpin untuk menyempurnakan hidup kita sebagai khalifah di muka bumi ini, yang masih diberi kesempatan hidup, mudah-mudahan sampai nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setiap tahun kita ini kumpul-kumpul di hamparan ini, tujuannya hanya satu, yaitu menyampaikan rasa syukur dan doa Allah. Mudah-mudahan ini tidak sekedar menjadi budaya, tapi betul-betul dipahami bahwa pada akhir bulan Januari ini kita sepakat untuk selamatan tasyakuran karena kegiatan bertani yang berhubungan dengan menanam tanaman pangan khususnya padi, sekarang secara fisik, artinya secara fisik itu sing dilakoni ditutup. Apa masih ada yang nanam lagi? Tidak ada ya? Sudah selesai, ini jenenge wong desa tutup tandur. Nah, nanti bisa dijelaskan sama Ibu BPL apa lek wis nandur ki ya wis ngono ya. Jadi ada proses berikutnya, yaitu tentang pengamatan dan perawatan. Bapak Ibu petani yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tasyakuran ini mari kita bersama-sama hati kita betul-betul bersyukur kepada Allah. Ojo digupuh no perkara pupuk, ojo geger perkara pupuk nggih. Nah, karena ketersediaan pupuk ini terbatas.
Sampean nggak tahu buka YouTube, setiap hujan datang, setiap banyu udan itu teko, itu podo karo sampean dikirimi pupuk satu sak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya ya ngono, gak percaya ya ngono. Ayo sing sawaya ombo golek ana sak kedhok sak lokek, jangan dipupuk. Tapi proses pengamatan dan perawatan harus dilakoni. Ojo mari ditandu dijarno ya didek-idek barang lemah. Lek lemah gembrung secara alami masih pari ki manak dhewe. Nah, tetapi kalau kita hanya berpikiran pupuk, ana carane, Pak. Pupuk iki enek sing dipangan liwat lemah, enek sing dipangan liwat godhong-godhongan. Lek pupuk sing sampean teni perkara teko lemah gak teko-teko, digoleki carane sing disemprotno ndek godhong apa. Lek sik enom tandurane ya dikei ultradap, ditambahi. Yang saya praktekkan, saya mohon maaf ada Ibu BPL. Selamat datang Bapak Kepala Desa beserta ajudannya dan perangkat-perangkat yang kebetulan hadir pada pagi hari ini. Jadi lek pupuk sing dideleh nang lemah itu gak ono lur. Ya digoleki pupuk yang bisa disemprotno. Apa sing disemprotno? Pupuk yang bisa disemprotkan di toko-toko iku akeh jenenge Ultradap. Ultradap itu regane 35 sampai 40, itu bisa jadi petang tangki sampai 10 tangki. Mriki Pak Lurah, mriki sekitar jejer Bu PPL mriki. Pengalaman kula, pengalaman saya adik-adikku sekalian, pengalaman saya ini satu bungkus Ultradap dicampur dengan susu melek putih, ojo sing coklat tuh ya, loh, rungokno ya, ditambah dengan micin. Jadi kalau susu melek itu yang regane 10.000 sak amplong itu, ditambahi micin petang sendok diublek-ublek. Nah itu ya apa carane ditaker jadi 10 tangki, ditambah Ultradap setiap tangki 4 sendok. Petang dino gak ijo cegatan Pak Edi, tangkeme rusak ini. Nah kan itu ya. Dan itu tidak merusak Pak, tidak merusak, pasti hijau. Nah, itu lek sampean pikirannya gak kisruh hanya menunggu pupuk sing dilebokna jero lemah. Lain kalau yang sudah punya uang, senengane tuku pupuk non subsidi sing sak regane 500 itu ya. Ya, itu sebetulnya sama dengan pupuk sing subsidi. Sama. Podo ning kandungan gas, dadi lek bunder-bunder ngene sak mene pupuk iki rek. Gas iku gak podo. Isine pupuk iku gas. Dadi lek dideleh nang lemah mergo pupuk sing subsidi ku pemerintah ndak mampu untuk mendatangkan gas dari luar negeri, sik disubsidi regane murah lek dicekel adem. Iki lek lemah iki dikei banyu mesti anyes. Tapi tidak bisa bertahan lama, hanya seminggu. Engko sampean tak ceritani PH ya mumet pisan sampean kok. Ya. Itu seminggu tekan 6 dadi 8,5 seret seminggu dadi 6 maneh. Beda sing non subsidi, mundhae titik dadi 6 7,5 tapi bertahan lama menjadi 7. Iku netral jenenge. Makanya awet. Nah, duduk soal mandine padha. Nah, tinggal nanti proses pengamatan dan
perawatan Bapak Ibu sekalian. Sing dikarepno petani dan ini menjadi kelemahan, karpe ngono mari diwatun, dikei pupuk, ditinggal ngluyur, ditambangi maneh lek arepe panen. Lah iki. Senengane ngono wis mbok dagang apa-apa macam-macam. Senengane begitu. Perlu adanya pengamatan. Kula setiap tahun cerita, setiap habis tanam padi musim penghujan yang tidak teratur, ini akan timbul namanya hama dan penyakit, Pak. Dia mati mawon. Sama untuk menanggulangi hama dan penyakit, sampai anak kepingin megurungin aku. Saya sekarang itu ngejus jahe, ngejus kencur, ngejus laos, ngejus godong mindi, ngejus godong mimbo. Macam-macam, Pak, di rumah. Ditambahi E4 itu jaga nilai parine akeh omo gak enek ya gak usah digawe, ojo diombe semelengeren sampean. Niki hasilnya nopo? Hasilnya sekolah, Pak. Teng pertanian kula masih tuwek di sekolah kali gulita niki. Lah makane siap-siap nanti bulan Februari ada masing-masing kelompok 10 wong pemuda-pemuda sing penting ngerti tulis, ngerti pemahaman di sekolah no ben pinter. Lah wis pinter gak selalu arep-arep sing gak ono. Si arep-arep sing gak ono apa ya gak ono duwike barang ngono. Arep tuku obat gak duwe duit gawe dhewe wong. Gak ono pupuk gawe dhewe. Kalau misalkan ki negara gak nekokno pupuk umpamane, gak ono pupuk oli parini. 1 tahun 3 kali. Lek teng mriki nandur intisan. Gak percaya nandur ping pindho. Engko lak tikus teko kabeh. Itu ndak sama. Sehingga kebutuhan pupuk itu lek aku sak momo dadi pemerintah untuk Jember Selatan sing dipolno itu Desember Januari. Wis mari ngono stop wis. Ganti Jember Utara, Jember Timur sing ben taun nandure ping 3. Nah, kanggo nutupi niku Bapak Ibu sekalian, kita punya cara jenenge ilmu ketuhanan, jenenge religi ngeten nggih, selamatan ngeten nggih. Nyuwun dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, mergo pupuke gak patek genep, mergo udane gak kena diatur, sebab nggih Gusti Allah kabeh niki. Udan sing diarepno iku isuk bengi teko. Apalagi nanti itu pada pertengahan Februari. Kalau masih ada hujan malam, jangan diharap hasil padinya maksimal. Tapi pari ini lek rabi bengi, Pak, padha karo menungso, Pak. Dadi lek bengi pari niku saking gak ketok, mangap, Pak. Lek bengi dicebloki banyu udan niku teko uyah, Pak. Ojo maneh kok atase godhong-godhongan, Pak. Wesi lho neyeng apa maneh. Lho ayo gak percaya sampean. Wesi dilen pinggir sawah lak neyeng, mergo niku asale teko banyu segoro, banyu uyah. Lha apa maneh tanduran. Mesti akan terjadi seperti itu, tapi kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala petani dikai seger waras, selamat, sehat, tandurane termasuk sing duwe. Ngoten nggih. Alhamdulillah para bapak lan sedaya, saderengipun kita ndonga bareng-bareng wonten mriki wonten Bapak Kepala Desa anyar, wonge ya pancet. Monggo dumateng Bapak Kepala Desa Bapak Mulyono naturaken anggenipun kita tasakuran dumateng masyarakat petani wonten ing lingkungan kelompok tani Mulyo kalian Sumber Mulyo. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul kurama, para kiai, para sesepuh, para ustaz yang kami taati dan kami muliakan, yang kami hormati Ibu BPL, juga tidak terlupakan
mitra saya adalah Bapak Agus Edi Purnomo sebagai Ketua BPD Desa Ambulu, dan juga Bapak Babin Kantipmas, yang juga kepada segenap para perangkat desa yang hadir pada kesempatan ini, Bapak-bapak, para petani semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, pada pagi hari ini kita bisa bermuajalah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan Allah yang berupa kesehatan dan kesempatan pada pagi hari ini yang kita syukuri, mudah-mudahan Allah selalu memberikan limpahan nikmatnya, amin. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang selalu menunjukkan dan membimbing kepada kita semuanya ke jalan yang benar, yaitu agama Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf karena kami terlambat, barusan sudah banyak pelayanan jam 7, karena yang jelas di Desa Ambulu itu jam 7 sudah harus apa? Harus hadir semua, harus standby sudah di desa. Jadi untuk Ambulu mungkin tidak sama dengan Ambulu season pertama. Jadi untuk season kedua ini saya juga didukung oleh BPD, oleh masyarakat juga, bahwasanya pelayanan prima itu adalah salah satunya ketika pelayannya ada, masyarakatnya datang. Kalau pelayannya belum datang, masyarakatnya datang, maka sebetulnya jangan menguturkan apa soalnya menguturkan. Nanti doa Maria apa perangkat kita ada tanda senapa datang. Jadi maka sebetulnya masyarakat non fisik yang betul-betul untuk lebih baik dan lebih bermutu. Kalau fisik sudah jelas Bapak, mungkin pembangunan sudah mulai merata gitu. Cuman yang non fisiknya ini salah satunya ya yang disampaikan oleh Pak Edi tadi. Bahwasanya kita akan bersama Ibu PPL juga akan mendidik atau mungkin akan melatih pemuda-pemuda yang nantinya mampu di dalam bidang pertanian ini sebagai mengatasi atau solusi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di pertanian, kedekatan dengan mungkin pupuk atau mungkin dan lain-lainnya. Oleh karena itu saya juga mau diarestinya nanti Bapak Ketua BPD juga di dalam di dalam mengupdate atau merencanakan dalam RPJMD juga itu termasuk anggaran-anggaran untuk pelatihan-pelatihan seperti ini Pak Edi, karena ini butuh. Jadi saya sebagai pemerintah desa, kepala desa, mohon juga nanti didukung oleh BPD dan juga masyarakat. Kalau memang butuh diusulkan, maka butuh itu ditetapkan juga. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, kita juga bersyukur kepada Allah, kita sudah insya Allah ya realisasi jalan yang kami dengarkan itu untuk jalan yang di tikungan, yaitu khususnya di tikungan sebelah utara Langon itu insya Allah juga mungkin programnya ikut program Hotnik. Jadi karena memang ini jalannya jalan kabupaten Bapak, jadi bukan jalan desa lagi, jalannya jalan kabupaten, sehingga kemarin ketika ada pavinisasi yang dari Niagara keturun yang ke timur itu sebenarnya mau saya taruh di pojokan itu, tapi berhubung saya ngebel di PU Bina Marga tidak diperkenankan karena sudah dibuat oleh pemerintah kabupaten kedekatan dengan termasuk jalan yang dari lampu merah sampai Kota Blater. Bahwa artinya mudah-mudahan ini segera terrealisasi. Insya Allah 2 atau 3. Kebetulan CV itu juga anak saya juga yang baru itu kerja di sana. Saya tanyakan kapan boleh. Kemarin sudah pengukuran. Cuman menunggu informasinya itu untuk kepala PU-nya itu kan masih apa PLT apa kosong itu masih seperti itu. Jadi mohon doa restunya mudah-mudahan diberikan kemudahan dan segera ada pelaksanaan
biar masyarakat juga bisa merasakan bahwasanya tidak ada lagi rasa jeglonan sewu. Ini yang jadi keluhan masyarakat. Juga saya titip kepada masyarakat khususnya utara gunung, saudara-saudara saya semuanya, mudah-mudahan juga kalau ada sesuatu jalan yang mungkin perlu kita benahi, ya monggo kita bersama-sama kita rawat dan kita pelihara. Mohon izin Bapak Edi, ini saya melihat juga katanya dengan jalan yang baru itu beda dengan jalan yang ada di baratnya makam. Karena apa? Memang suasananya terang, Pak. Oleh karena itu, kalau mungkin diizinkan, monggo bersama-sama itu bagaimana dengan perawatannya. Salah satunya adalah pohon-pohon yang mauni yang merindangi atau menutupi daripada jalan itu akan merusak, yang jelas akan merusak. Coba sampai amati pagi hari ini dengan yang ya, nah makanya juga termasuk habitnya juga akan terganggu oleh dahan-dahan yang mungkin menutupi daripada jalan. Miring. Ya makanya insya Allah nanti kan saya bumbuk sama beliaunya Pak Ketua BPD. Saya kira selama itu untuk untuk kebaikan, saya kira tidak ada masalah, dan nanti kita tetap memperjuangkan bagaimana caranya atau izinnya nanti juga dengan pengairan, karena itu juga ada di pinggiran pengairan juga. Maka nanti saya akan berunding sama beliaunya Pak Edi, mungkin didukung juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada di utara gunung. Siap mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf dan mohon doa restunya selalu, mohon bimbingannya kepada sesepuh-sesepuh yang ada di sini dan juga pemuda-pemudanya. Mari kita mengawali di pemerintahan desa yang season kedua ini. Saya didukung Pak. Kalau ada sesuatunya yang tidak baik, monggo panjenengan bisa kita datang ke desa ngomong-ngomong enak-enak. Pokoknya bebas lah di sana, kita juga ngomong-ngomong apapun, jadi biar tidak terjadi sesuatu pas letuk, pas ada sesuatu yang rame. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Mudah-mudahan masyarakat juga memahami ini. Dan juga apa yang disampaikan oleh mungkin Bapak Edi, mungkin dari PPL sudah sampai belum. Nanti kita simak bersama-sama, kita perhatikan, karena bagaimanapun juga kita ini sekarang kehidupan pertanian kita itu di era-era yang butuh ilmu dan butuh daripada kaweruh dari orang yang memang betul-betul pada boksi daripada pertanian. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Ambulu, Bapak Edi selaku BPD, Pak Edi. Oh, ketua kelompok tani. Di sini ketua kelompok tani. Bapak dari kepolisian juga perangkat desa Ambulu. Yang saya banggakan Bapak-bapak anggota kelompok tani Sumber Mulyo nih Pak, Sumber Mulyo sama Tani Mulyo. Ini wilayahnya berhimpitan ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Dua kalinya sholawat serta salam selalu tercurah dan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di akhir zaman. Terima kasih pada pagi hari ini saya masih diberi kesempatan yang luar biasa sekali, karena saya memperkenalkan diri dulu ya Bang. Saya Bulita, saya PPL baru Desa Andong Sari, jadi yang dahulunya Bu Fitri, tepang kan kalau Bu Fitri Pak? Sekarang digantikan oleh saya, tapi untuk saat ini Pak,
personelnya penyuluh Kecamatan Ambulu itu tinggal 4 orang karena banyak yang sudah purna. Jadi Ambulu 7 desa tapi penyuluhnya cuma 4 orang, dibantu Bu Asfia ini sebagai POPT, penggantinya Pak Matori. Pak Matori juga sudah pensiun. Jadi saya merangkap dengan desa Andongsari. Jadi wilayah saya Andongsari sama desa Ambulu. Kemudian Bu Vidi ini penyuluh desa Sumberjo. Ini wilayahnya paling luas ini Pak, bengkoknya paling kakak. 900 hektar. Wilayah yang dibina Bu Vidi ada 900 hektar. Kemudian ada Bu Fitri itu juga double desa, Sabrang sama Tegalsari. Kemudian ada Pak Dwi, laki-lakinya cuma 1 Pak Dwi saja. Ini juga double di Karanganyar sama Pontang. Jadi semuanya merangkap karena tenaganya juga kurang. Jadi dalam ada lowongan, monggo untuk penyuluh swadaya bisa bantu saya. Seperti Pak Edi ini hitungannya sudah penyuluh swadaya nggih, bisa memberi pembinaan kepada petani. Saya cukup terkejut ini di kelompok Sumber Mulyo, ternyata anggotanya banyak yang milenial, iya, cerdas-cerdas. Kalau namanya tidak ada di dalam ERDKK, itu tidak berhak untuk beli pupuk subsidi. Ngaten nggih? Makanya kalau jenengan ingin mendapatkan pupuk subsidi, berarti jenengan setiap tahun ya harus daftar di dalam yang namanya ERDKK. Daftarnya kemana? Daftarnya ke kelompok tani. Ngaten nggih? Sekali lagi, setiap tahun kita akan merevisi ERDKK, Pak, apalagi untuk bapak-bapak yang lahannya sewa. Khawatirnya nanti jenengan tidak terdata di dalam ERDKK. Jadi setiap tahun jenengan harus menghubungi pengurus kelompok tani untuk merevisi data jenengan. Nah, kalau arealnya jenengan, garapannya jenengan tidak hanya di sini, misalkan punya garapan di Pontang, ya jenengan harus menghubungi kelompok tani Pontang, Pak, karena pupuknya jenengan ada di sana, tidak di sini semua. Punya garapan di Andongsari, ya harus menghubungi kelompok tani yang ada di Andongsari. Jadi nanti jenengan berhak mendapatkan pupuk di Andongsari, di Pontang, di Ambulu, jenengan berhak semua. Ngaten nggih? Tapi dengan catatan, Pak, batasan luasan total per orang itu 2 hektar. Kalau lebih dari itu ya beli non subsidi saja. Karena kalau garapannya di atas 2 hektar berarti sudah dianggap petani yang mampu, petani yang berkecukupan, berarti tidak membutuhkan pupuk subsidi. Ngaten nggih, Pak nggih? Jadi kalau kita memang membicarakan pupuk, yos tidak cukup sehari, Pak. Mesti akhirnya permasalahan-permasalahan di lapangan ini muncul, Pak. Banyak sekali. Ngaten nggih, Pak nggih? Nah, kemudian berkaitan dengan program tahun 2022 ini banyak sekali program yang akan diluncurkan pemerintah kepada petani. Petani yang mana? Petani yang ada di kelompok tani, Pak. Ngaten nggih, syaratnya petani yang ada di kelompok tani. Seperti pupuk subsidi yang berat petani yang ada di kelompok tani yang tercakup dalam ERDKK. Jadi ini nanti banyak sekali program-program kegiatan. Kemarin waktu pertemuan Gapotan di Balai Desa sudah saya sampaikan kepada pengurus, monggo kelompok tani apa yang dibutuhkan untuk kelompok tani untuk program 2022. Kemarin sudah kita data semua untuk kelompok tani seluruh desa Ambulu. Nyuwun izin Pak Kades, kemarin kita ngajukan untuk rencana masih ngajukan untuk pengerasan jalan usaha tani ini, Pak Kades. Jadi iya, jadi kalau inggih Pak, ini ke timur ke utara ya Mas ya? Iya, ke timur terus ke utara Pak Kades. Jadi kalau standarnya dari jalan usaha tani mungkin hanya makadam saja Pak Kades. Jadi batu sama nggih digerasak. Jadi nggih alhamdulillah dilanjutkan sama Pak Kades berarti nggih setelah makadam. Betul. Alhamdulillah. Nah, harapan kita juga gitu Pak Kades. Setelah makadam ada lanjutannya dari desa kan nggih. Oke, alhamdulillah. Kemudian juga kemarin
waktu pertemuan Gapotan ada usulan untuk pengerukan saluran irigasi Pak Kades yang di samping Gumuk ini ya, nembus ke Andong Sari. Andong Sari juga saya ajukan untuk pengerukan juga. Nah, dan, mungkin itu saja dari saya ya Pak. Nanti ini ada tambahan dari Bu Aswia, mungkin Bu Aswia untuk memperkenalkan diri. Bu Fitri tidak usah memperkenalkan.